Dalam sejarah dan budaya Jawa, hubungan antara manusia dan alam gaib dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Raja-raja Jawa, sebagai pemimpin politik dan spiritual, seringkali digambarkan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus, termasuk jin, lelembut, atau roh leluhur. Persekutuan ini bukan sekadar mitos belaka, melainkan cerminan dari sistem kepercayaan yang kompleks, di mana kekuasaan duniawi dan spiritual saling berkait. Video ini akan mengeksplorasi legenda, sejarah, dan filosofi di balik hubungan raja-raja Jawa dengan jin, serta bagaimana persekutuan ini membentuk identitas kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Akarnya dalam kejawen dan kosmologi Jawa. Sebelum Islam masuk ke Jawa, masyarakat Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yang kemudian bercampur dengan pengaruh Hindu-Buddha. Konsep kejawen atau kebatinan mengajarkan bahwa alam semesta terdiri dari dua dimensi, lahir, fisik, dan batin, spiritual. Raja Jawa, sebagai Ratu Adil, pemimpin yang adil, diyakini memiliki wahyu kedaton, mandat ilahi, yang memberinya kekuatan untuk menguasai kedua dunia tersebut. Jin, dalam kosmologi Jawa, bukanlah entitas jahat secara mutlak. Mereka dianggap sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di alam paralel, memiliki hierarki dan peran tertentu. Beberapa jin bahkan dihormati sebagai penjaga tempat sakral, seperti gunung, hutan, atau laut. Persekutuan raja dengan jin seringkali dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan alam dan stabilitas kerajaan. Legenda raja-raja Jawa dan jin penjaga kerajaan. 1. Panembahan Senapati dan Nyai Roro Kidul. Salah satu legenda paling terkenal adalah persekutuan Panembahan Senapati, pendiri Kesultanan Mataram, abad ke-16, dengan Kanjeng Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul, penguasa spiritual Laut Selatan. Konon, Senapati bertapa di pantai Parangkusumo untuk mencari legitimasi kekuasaan. Di sana, ia bertemu Ratu Kidul yang berjanji melindungi Mataram beserta keturunannya. Sejak itu, setiap Raja Mataram, termasuk Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta dan Pakubuwono di Surakarta, diyakini memiliki hubungan khusus dengan Ratu Kidul. Ritual labuhan, persembahan ke laut, masih dilakukan hingga kini sebagai bentuk penghormatan. 2. Prabu Siliwangi dan jin penjaga Pajajaran. Prabu Siliwangi, Raja Sunda dari Kerajaan Pajajaran, juga dikisahkan bersekutu dengan jin penjaga hutan dan gunung. Dalam Babat Pajajaran, ia disebut mampu berubah menjadi harimau putih, simbol kesaktian dan hubungannya dengan makhluk gaib. Persekutuan ini diyakini melindungi kerajaan dari serangan musuh dan bencana alam. 3. Sultan Agung dan Sunan Kalijaga. Sultan Agung dari Mataram, 1613-1645. Raja yang memadukan Islam dengan tradisi Jawa, disebut-sebut belajar ilmu spiritual dari Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo. Legenda menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga mengajarkan Sultan Agung cara berkomunikasi dengan jin untuk memperkuat pertahanan kerajaan. Namun, persekutuan ini selalu dibingkai dalam konteks Islami, seperti penggunaan ayat Al-Quran untuk mengendalikan makhluk gaib. Ritual, pusaka, dan syarat persekutuan. Persekutuan dengan jin tidak terjadi begitu saja. Raja Jawa harus melalui ritual ketat, seperti 1. Tapa Brata. Bertapa di tempat angker, gunung, goa, atau pantai, untuk mendapatkan wangsit. 2. Puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air putih selama berhari-hari. 3. Semadi, meditasi untuk menyelaraskan energi batin. Selain itu, raja memiliki pusaka keraton, seperti keris, tombak, atau bendera, yang dianggap bernyawa karena ditempa dengan ritual gaib. Pusaka ini seringkali dikisahkan, dihuni, oleh jin atau roh penjaga. Misalnya, keris Kyai Nogososro milik Keraton Yogyakarta dipercaya memiliki kekuatan magis yang melindungi pemegangnya. Namun, persekutuan ini memiliki syarat berat, raja harus adil, menjalankan tugasnya sebagai pelindung rakyat, dan tidak menyalahgunakan kekuatan gaib. Jika melanggar, jin penjaga akan meninggalkannya,
dan kerajaan akan runtuh. Perspektif Islam dan kontroversi. Setelah Islam menyebar di Jawa, hubungan raja dengan jin mulai dipandang kontroversial. Ulama ortodoks menganggap praktik ini syirik, menyekutukan Tuhan, sementara kalangan Abangan, Jawa yang memadukan Islam dengan tradisi lokal, melihatnya sebagai warisan leluhur yang sah. Raja-raja Islam seperti Sultan Agung berusaha menyeimbangkan kedua pandangan ini dengan memasukkan unsur Islam ke dalam ritual, seperti pembacaan ayat Al-Quran atau zikir. Dalam Serat Centhini, kitab sastra Jawa abad ke-19, diceritakan bagaimana seorang raja harus membersihkan jin yang mengganggu dengan bantuan ulama. Ini menunjukkan dinamika antara kepercayaan tradisional dan nilai-nilai Islam. Warisan dalam budaya modern. Meski kerajaan Jawa kini hanya menjadi simbol budaya, legenda persekutuan dengan jin tetap hidup. Tradisi seperti ruatan, ritual tolak bala, sesajen, dan pemeliharaan pusaka masih dilakukan di keraton. Kisah-kisah ini juga diabadikan dalam seni pertunjukan, wayang, tari bedhaya Ketawam, sastra, dan film. Di sisi lain, masyarakat modern memandangnya dengan ambivalensi. Sebagian menganggapnya sebagai mitos yang perlu dilestarikan, sementara lainnya melihatnya sebagai simbol resistensi terhadap kolonialisme, ketika Raja Jawa menggunakan kekuatan spiritual melawan penjajah Belanda yang superior secara teknologi. Refleksi, kekuasaan yang tidak hanya duniawi. Persekutuan Raja Jawa dengan jin bukan sekadar dongeng, tetapi refleksi dari filosofi hidup Jawa yang holistik. Kekuasaan tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga harmoni antara alam nyata dan gaib. Dalam konteks kekinian, kisah ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati harus bertumpu pada kebijaksanaan, tanggung jawab, dan penghormatan pada keseimbangan alam. Seperti kata peribahasa Jawa, sepi ing pamrih, rame ing gawe, bekerja tanpa pamrih, demi kesejahteraan bersama. Raja Jawa dan jin penjaga mungkin hanyalah metafora, tetapi pesannya tetap relevan. Kekuasaan yang abadi adalah yang digunakan untuk melayani, bukan menindas. Jin dan manusia, sama-sama ciptaannya. Yang membedakan hanyalah niat dan cara kita menggunakan anugerah yang diberikan. Pitutur Jawa.